سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Bertasbih pada Allah apa-apa seluruhnya yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hasyr ini adalah surat Madaniyah yang Allah turunkan ketika Rasul dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah. Dan surat ini hubungannya dengan surah Al-Mujadalah juga berbicara tentang kemunafikan orang-orang yang bersekongkol dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang-orang Bani Quraisyah, orang-orang Yahudi. Dulunya orang Yahudi, orang Nasrani, orang macam-macam boleh tinggal bersama di Madinah. Namun mereka memilih untuk berkhianat pada Rasulullah dan berkhianat kepada kaum muslimin. Dan mereka ingin Rasulullah SAW dan kaum muslimin hancur. Hingga mereka bersekongkol dengan pasukan dari Mekah, Al-Ahzab, ketika perang Ahzab, hingga akhirnya ketika musuh sudah dipukul mundur, lalu kemudian ini terjadilah pengusiran. Pengusiran apa? Pengusiran orang-orang Yahudi dari tanah Yasrib, Madinah. Hingga akhirnya Madinah sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Orang-orang yang Yahudi, Nasrani nggak boleh masuk. Dan itu disebut tanah haram. Kenapa? Karena ulah mereka sendiri. Jadi menghadapi musuh-musuh Allah yang namanya Yahudi, namanya munafikin, masih berlanjut. Setelah kita belajar surah Al-Mujadalah, nanti insya Allah surat Al-Hasyr tentang pengusiran. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini dimulai dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini salah satu disebut surah Al-Musabbihat. Termasuk surat yang nikmat sekali untuk dibaca. Apalagi di ujung-ujung surat ini. Jadi ada ayat yang amat terkenal. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul sampai selesai. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati sampai selesai. Jadi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 24 ayat ini Allah mudahkan buat kita semuanya untuk belajar. Ya bunda. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang di bumi. Poin pertama dari ayat ini adalah tasbih, keutuhan semua makhluk. Tasbih, zikir, tahlil, ibadah, itu kebutuhan semua makhluk. Dan tasbih adalah salah satu zikir dengan mengagungkan Allah, dengan mensucikan nama Allah, maka akan tenang hidup. Dalam surat Ar-Ra'd, surat 13, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman, hati mereka tenang mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innu. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu tenang. Ayah bunda yang lagi sedih, lagi galau, gundah gulana, punya masalah, problematika seberat apapun, zikir. Jadi zikir itu menenteramkan. Ala bizikrillah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah. Tatma'innul qulub. Hati itu jadi tenang.
Bumi yang kita pijak nih, padahal dia berotasi, dia berputar dengan begitu kencang, rasanya tenang karena dia zikir. Angin yang berhembus, yang semilir, nikmat menerpa kulit kita, atau angin yang kencang, mereka pun bertasbih. Langit yang menurunkan hujan, yang kadang cerah, yang kadang pada hari-hari terakhir sekarang ini lagi banyak mendung. Maka semua mereka, langit pun bertasbih, ibadah. Pepohonan, bebatuan, air yang mengalir, gunung, semua yang terkandung dalam bumi, apapun juga. Mereka nikmat menjalankan tugasnya masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara tasbih, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 40-an, surah 17 ayat 40-an, Ibunda nanti cari. Bahwa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin, bertasbih langit yang 7 lapis, bumi dan segala yang apa yang di dalamnya. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi, segala sesuatu itu tasbih pada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi sayang kalian manusia nggak ngerti cara tasbih mereka. Jadi mereka semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, berzikir, dan segala semesta alam pun sujud. Kalau dalam surat 22, ayat Bunda, nanti cari itu, ayat belasan. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan? Allah nyuruh kita perhatikan. Alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Segala yang ada di langit dan di bumi itu sujud. Kalau tadi Allah bilang, segalanya bertasbih, sekarang Allah sebut segalanya sujud. Sudah Allah sebut segala yang ada di langit dan bumi. Secara global Allah sebutkan, sekarang Allah sebut detail. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu. Matahari, rembulan, gunung, bintang, pepohonan, dan segala makhluk yang melata. Wa katsirun minan nas, dan banyak sekali manusia yang sujud pada Allah. Wa katsirun haqqa alaihi al-adzab, tapi banyak juga yang sudah Allah tetapkan azab karena tidak mau sujud pada Allah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang Allah hinakan maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah sanggup melakukan segala apa yang Allah buat. Maknanya ya Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebut tasbih alam semesta, sujudnya alam jagat raya. Dan kalau kita ikut dalam gerakan mereka, kita ikut dalam tasbih, sujud mereka, maka hidup kita jadi tenang. Benar. Ini disebut dengan sunatullah. Kalau kita ngikut dengan programnya Allah Subhanahu wa taala, asik. Contoh, Isaac Newton ngelemparin apel ke atas, tas. Gitu. Dan kemudian ada apel itu jatuh ke tanah, tas. Begitu jatuh, dia perhatikan. Dia ulang lagi, dilempar apel ke atas, jatuh lagi ke tanah. Maka kemudian muncul namanya konsep gravitasi. Ya Bunda pernah dengar tentang penemuan yang kata ilmu modern ini, penemuan yang telah merubah perspektif ilmu modern. Cuma ngelempar benda ke atas doang, jatuh. Nah, namanya gravitasi. Dan yang benar rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut sunatullah. Jangan ngelawan sunatullah. Kalau ngelawan sunatullah, ntar hidup kita jadi susah. Sunatullah itu waja'alna al-laila libasa waja'alna naumakum subata waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai pakaian,
Kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Kami jadikan siang untuk kalian hidup. Nah, Allah sudah jadikan begitu, jangan dibalik. Begitu dibalik, ntar kalian susah hidupnya. Sama kalau Allah bilang, kulu mimma ahlalna lakum thayyibat. Makanlah apa yang kami halalkan buat kalian. Yang dihalalkan, makan. Yang diharamkan, jangan. Jangan dibalik. Yang haram dihalalkan, halal diharamkan. Susah hidup kalian. Jadi sunatullah sama. Tasbih, tahmid, tahlil, sujud pada Allah. Itu adalah sebuah sunatullah yang kalau kita ikut dalam gerakan itu, tenang hidup kita. Maka keluar aja dari sunatullah itu hidup nggak tenang. Yang nggak mau sujud sama Allah susah. Yang nggak mau tasbih repot. Yang nggak mau zikir galau. Segala macam obat diminum, segala terapi dicobai. Tapi masalahnya gampang. Itu kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, segala macam susah, penyakit bermunculan. Masalahnya gampang. Zikir, zikir sama Allah. Baca Al-Quran. Nggak cukupkah buat kita ketika Allah bilang, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran, dia itu syifa, obat, penyembuh, penawar, rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin bahwa yang menyembuhkan sakit Allah. Jadi ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak yang sudah sampaikan ke Usbab, begitu menikmati Al-Quran hidup jadi enak banget Usbab. Sakit udah makin hilang, makin sehat. Siapa yang merasa gitu? Angkat tangan ayah bunda. Siapa yang hidupnya makin teratur, begitu makin ibadahnya makin bagus, tilawah Al-Qurannya makin banyak, angkat tangan yang hidupnya makin teratur. Nah, itu yang disebut bahwa ngikut cara Allah pasti beres. Tapi kalau keluar dari garis yang Allah buat, repot. Yang gede-gede aja pada tunduk sama Allah, gunung kurang gede apa, bumi kurang gede apa, langit semuanya tunduk. Terus ada nih yang bodoh, yang lemah, yang nggak punya apa-apa, berani nentang Allah. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia, cuma manusia doang disebut sama Allah. Innal insan, cuma manusia doang. Li rabbihi lakanud, berani nantangin Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan nantangnya itu dia ngerti, dia paham, dia nantang Allah. Sampai-sampai berani mesen tempat di neraka. Nauzubillah, ada tuh manusia begitu. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalau urusan duit, gilanya kebanget-banget gitu. Tapi insya Allah ini ayah bunda kayaknya udah gak suka sama duit. Masih ada yang suka sama duit gak ayah bunda? Insya Allah kayaknya duitnya pengen ditransfer ke langit terus tuh. Asal ada kesempatan sedekah-sedekah, kesempatan wakaf-wakaf, kesempatan bantu orang. Udah gak suka sama duit. Nah kemarin tuh waktu lagi kumpul hari Sabtu, nah Ustaz bilang tentang free your soul from dunia, bebaskan jiwa kita dari keterikatan dunia. Dan itu adalah orang-orang yang bisa terbang ke langit, yang akan dapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Nah itu ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia yang berani untuk nantang Allah. Makhluk-makhluk yang lain nggak ada yang berani. Sabbahalillah.
Jadi yang pertama tasbih, ayah bunda, adalah kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan kita semua. Kebutuhan segala makhluk alam jagat raya ini membutuhkan tasbih. Hingga kata Rasulullah SAW, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari pagi. Jadi tasbih, mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Banyak-banyak bunda. Ayah, nggak usah pakai dihitung. Karena kalau dihitung jumlahnya ntar sedikit. Padahal kalau zikir tuh kata Allah, fazkurullah zikran katsira. Zikir pada Allah dalam jumlah yang banyak. Banyak tuh berapa? Ratusan masih dikit, masih bisa kehitung. Ribuan dikit, jutaan dikit, hatta triliunan dikit, masih bisa kehitung. Makhluk Allah tuh nggak bisa kehitung, semuanya tasbih. Nah caranya gimana supaya zikir yang banyak? Zikir yang banyak tuh hingga dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, zikir nggak berhenti. Jadi perbanyak sama ayah bunda, mengingat Allah dalam kondisi apapun. Mau masuk kamar mandi, ingat Allah. Keluar kamar mandi, ingat Allah. Makan, ingat Allah. Minum, ingat Allah. Bekerja, ingat Allah. Masuk rumah, ingat Allah. Segala-galanya, banyakin. Jadi kalau bisa semua aktivitas kita mengingat Allah. Jangan lepas. Begitu lepas mengingat Allah, nanti setan yang datang. Ingat tuh rumus yang pernah Ustaz sampaikan. Mengingat Allah, Allah yang hadir. Allah ingat kita. Lepas mengingat Allah, setan yang datang. Stage ketiga, begitu setan datang, nanti setan menguasai kita dan membuat kita lupa mengingat Allah. Stage keempat, kalau kita nggak lupa mengingat Allah, maka Allah buat kita lupa diri. Jadi jangan sampai orang-orang yang lupa diri itu karena udah kebangetan lama nggak ingat Allah. Dan nggak masuk akal bagi orang-orang yang nggak sholat aja. Kalau kita ngelihat yang sudah biasa sholat, ada orang nggak sholat, bingung. Padahal enak banget sholat. Ada orang belajar Al-Quran nggak bisa-bisa seumur hidup sampai wafat. Bingung bagi kita yang sudah dapatkan nikmatnya belajar Al-Quran. Kok bisa ya? Ada orang nggak ngerasain nikmatnya belajar Al-Quran. Dan itu ya bunda, dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan. Jadi kenikmatan banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir, banyak bertasbih. Rasanya kurang. Ada orang yang tidak dibangunkan sama Allah pada malam hari. Ada orang yang dimudahkan sama Allah ngerjain 2 rakaat. Ada yang 11 rakaat. Ada yang ratusan rakaat. Ada yang 1000 rakaat semalam ada. Termasuk cucunya Rasulullah SAW, Imam Ali Zainal Abidin. Semalam itu 1000 rakaat. Jadi, kalau sudah ada rasa nikmatnya, kayaknya nggak ada capeknya tuh nyebut nama Allah. Tapi masih ada di antara manusia yang wajib aja susah, apalagi yang sunnah. Nah, mudah-mudahan nanti Allah buat kita kecanduannya kayak gitu. Kecanduan zikir, ya. Kecanduan tilawah Al-Quran, kecanduan ibadah pada Allah. Jadi nikmat rasanya kurang. Dan menyebut nama Allah yang banyak. Ada orang yang baca Al-Quran 1 ayat sehari aja nggak dikasih sama Allah. Ada yang bisa sehari 1 juz baca Al-Quran. Ada yang sehari 10 juz. Kalau ayah bunda masih ingat kajian usbab kitab At-Tibyan fi Adab Hamalat Quran, Imam Nawawi bilang ada orang yang sehari 1 juz dalam semalam dalam qiyamul lailnya. Salah satunya adalah Utsman bin Affan. 2 rakaatnya hatam Quran, sholat malam. Masuk akal nggak ya bunda?
Buat kita ini nggak masuk akal. Tapi kalau buat orang yang nikmat mah masuk akal itu. Jadi 2 rakaat hatam Al-Quran. Dan lebih dahsyatnya lagi, ada yang 4 kali hatam Al-Quran dalam sehari. Dan itu duduk antara maghrib sampai isya. Dalam kitab ada hafal Al-Quran. Maghrib sampai isya kan cuma kira-kira 1 jam, 1 jam setengah. Kok bisa hatam Al-Quran dalam waktu 1 jam setengah? Terus dahsyatnya lagi 4 kali. Dan itu rutin. Jadi kalau 1 kali hatam Quran 30 juz, 4 kali itu maknanya 120 juz. Gimana tuh caranya sebab minta sama Allah? Jadi nikmatin, ya bunda. Seperti kalian nggak tahu tasbihnya gunung, seperti kalian nggak tahu tasbihnya langit, kalian tuh nggak tahu tasbihnya bumi. Mereka itu tasbih nggak berhenti. Kita nih yang sering berhenti tasbih. Nah, karenanya minta sama Allah kemudahan-kemudahan, makin senang sama ibadah, makin suka sama tasbih, makin suka sama tilawah Al-Quran, makin suka sama sujud, makin suka sama sholat, sama semua kebaikan. Dan ada doa Rasulullah SAW yang barusan Allah ingatkan nih, untuk sampaikan ke ayah bunda. Doanya Rasul, ayah bunda amalin. Rasul itu doanya banyak, tapi kalau kalian pengen ngerangkum doanya Rasul, maka doanya cuma 2 kalimat. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, aku meminta segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung padamu ya Allah, seperti pernah meminta Nabi Muhammad SAW perlindungan padamu ya Allah. Jadi segala yang pernah diminta dalam doanya Rasul udah dirangkum dengan 2 kalimat itu. Ayo bunda cari itu doanya ya, amalin. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta padamu ya Allah seperti segala doa yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad. Dan aku meminta perlindungan padamu ya Allah seperti yang pernah diminta semua perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka semua doanya Rasul udah terangkum tuh sama doa itu. Dan ayah bunda, kalau kita ibadah seperti ibadahnya Rasul, nggak bisa. Susah. Siapa kita? Tapi ini dikasih tahu sama Rasulullah. Doa ngerangkum semua doanya Rasulullah. Ibadahnya Rasulullah dirangkum dengan 2 kalimat pendek. Udah pada banyak yang hafal doanya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Ma'surat kalau nggak salah ada tuh. Kalau nggak ada berarti cari, amalkan sama ayah bunda. Nah itu ibadah terbaik, doa terbaik yang pernah diminta oleh Rasul kita minta. Nah itu Bunda Risma sudah bantu. Jadi silahkan di copy dan nanti posting di grup. Dan ibadah-ibadahnya makhluk-makhluk Allah, apalagi malaikat, wah itu makin susah disaingin sama kita ya bunda. Nah karenanya minta yang terbaik sama Allah. Sampai nanti kita dimudahkan. Dimudahkan Allah untuk melakukan amal kebaikan. Dalam surat Al-Lail ada orang-orang yang dimudahkan sama Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Cari itu ya bunda, kalimat itu indah banget. Fa'amma man a'ta. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia yakin
janji Allah dan Rasulnya tentang al-husna, kebaikan yang bakal dibalas dengan kebaikan di akhirat nanti. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk segala kemudahan. Ada orang-orang yang Allah mudahkan melakukan kebaikan. Di sini, ada dia kebaikannya. Amal kebaikan di tempat lain, ketemu lagi dia. Ada amal kebaikan di tempat lain, ketemu dia lagi. Usbuk punya sahabat. Terus kalau asal ada kebaikan, ada dia lagi. Saya ngomong, ada lu di mana-mana. Iya. Anda juga bingung, ada usbuk mulu di mana-mana katanya. Masya Allah. Jadi, asal ketemu, ada amal kebaikan, ada dia lagi. Di tempat kebaikan, ada dia lagi. Oh, rupanya orang-orang yang Allah mudahkan melakukan kebaikan itu sedikit, bunda. Sedikit. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ada tuh orang-orang yang kagak suka sama tahlil, ada nggak? Yang nggak suka sama tasbih ada nggak? Oh, dulu almarhum Ustadz Arifin Ilham kalau udah cerita apa sih nggak enaknya tasbih, enak banget tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak gak? Banget enaknya tasbih. Tapi ada nggak yang benci? Ya banyak. Beliau kalau udah curhat tuh, Masya Allah. Pernah juga sentul di keruduk sama orang-orang yang lucunya pakaiannya muslim. Masya Allah. Jadi ada orang yang dimudahkan sama Allah, ada yang benci sebenci-benci. Sama juga Quran juga begitu. Rasul dibilang majnun, dibilang sahir, dibilang macam-macam. Karena apa? Karena Al-Quran yang disampaikan. Dah, itu adalah tasbihnya alam semesta. Jadi satu, dia kebutuhan. Yang kedua adalah ketenangan. Tasbih, tahmid, tahlil, ibadah itu pasti tenang. Ya benar. Wahwal azizul hakim. Yang ketiga, Allah nunjukin dengan tasbih, tahmid itu, dengan ibadah itu, bahwa Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijak. Dan ada efek dari ibadah itu nanti akan disampaikan sama Allah, nanti akan membuat diri kita kuat, membuat kita jadi sehat. Karena bertasbih pada Allah ntar jadi sehat. Nanti praktekin aja Maya Bunda. Makin banyak tasbih, nanti ntar makin sehat, makin kuat. Nyiram tanaman sambil tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nyiram tanaman sambil salawat. Sallallahu ala Muhammad. Begitu coba dah. Ntar tanamannya sehat. Ngasih makanan hewan juga gitu. Sambil tasbih. Subhanallah walhamdulillah. Atau murojaah. Sabbah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ini ayat hari ini nih, ulang-ulang aja Maya Bunda. Sambil nyiramin tanaman, sambil ngasih makan ayam, ikan, mau ngasih makan kambing, sehat, girang itu. Bunda Dolaris itu kan pernah nunjukin sama kita. Sapinya dibacain Quran kayak pada dengar. Jadi, semuanya pada seneng. Yang kagak seneng cuma orang yang sakit hatinya doang. Jadi Allah kasih tahu bahwa tasbih, tahmid, takbir, tilawah Al-Quran, zikir itu Al-Aziz. Wahwal Aziz akan membuat kalian kuat, kalian sehat. Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Nanti juga insya Allah yang rajin zikir, rajin tasbih, rajin tahmid, rajin tilawah Al-Quran,
Dulunya gampang meledak-meledak, bad mood, nah sekarang udah agak tenang. Dulunya mukanya senep, itu sekarang udah pada bercahaya, alhamdulillah. Ini mukanya udah pada segar-segar sekarang. Nah itu, jadi nggak gampang meledak lagi. Dulunya ngomong ngoceh mulu, nah sekarang udah mulai nahan-nahan ngomong takut salah. Nah, jadi sudah mulai ada kearifan, kebijaksanaan. Kenapa? Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik aja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam, kata Rasul. Jadi mendingan tasbih deh, mendingan zikir deh, daripada ngomong ntar salah-salah. Nah, itu tasbih, tahmid, takbir, rajin ibadah, rajin tilawah Al-Quran akan membuat kita makin bijak. Itu yang disebut kenapa dua Asmaul Husna disebut sama Allah, wahwal azizul hakim. Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah maha bijaksana. Dan nanti kita makin arif, makin bijak. Udah lewat panjang banget nih. Mohon maaf ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.